Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi man walahu, amma ba'd. Jamaah salat maghrib sekalian, insyaallah kita dalam niat yang sama berada di masjid ini, berhimpun, berkumpul di rumah Allah untuk maksud mempelajari ajaran Allah. Semoga kita masuk dalam apa yang diberitakan dalam hadis. Orang-orang yang berkumpul di rumah Allah mempelajari ajaran Allah itu diberikan oleh Allah kepada mereka sakinah dan rahmah, disertakan dengan mereka para malaikat, dan disebut-sebut mereka di sisi Allah dengan kebaikan. Kita ini dalam ahad kedua bulan ini. Fokus kita adalah tadabbur ayat Al-Quran dari surat An-Nisa, meneruskan kajian tadabbur ayat Al-Quran bulan yang lalu yang sudah kita selesaikan hingga ayat 25, yaitu membahas secara tegas di ayat 25, dan cukup panjang ayat itu, menegaskan bahwa tujuan pokok dari adanya syariat dianjurkannya menikah adalah untuk menghindari perbuatan zina. Zina ini perbuatan kotor, baik secara akal apalagi secara syariah. Jadi itu tujuan menikah pertama. Tujuan menikah utama untuk menghindari zina. Adapun memperoleh keturunan itu ya syukur-syukur dikasih oleh Allah, kalau enggak juga enggak dosa. Kalau masalah umur pernikahan panjang atau pendek itu urusan berikutnya. Tujuan pertama menikah itu menghindari zina. Itu jelas tujuan ayat itu ditegaskan dalam ayat 25. Supaya walaupun tujuan menikah itu menghindari zina, tetap ada modalnya. Ada modalnya, itu biaya, nafkah. Dipertegas dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, wahai orang yang belum menikah, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau sudah bisa menafkahi, sudah ada penghasilan, enggak mesti kaya, yang penting ya untuk kebutuhan, maka menikahlah. Kalau belum mampu, maka dia dianjurkan berpuasa. Jadi menjaga diri untuk tidak berzina. Salah satu triknya atau tipsnya ya berpuasa, rajin puasa. Baik. Ayat 25 juga kemarin kita bahas panjang lebar tentang hakikat budak atau yang disebut dengan milkul yamin. Ini istilahnya milkul yamin. Milkul yamin ini orang yang dimiliki, yang pemiliknya itu berarti majikannya. Milkul yamin ini bisa kita sebut budak. Status budak itu di bawah merdeka. Dan hukum budak itu ada dalam Al-Quran, tidak dihapus hukumnya. Cuma budaknya sekarang tidak ada, sedang tidak ada. Karena kesepakatan masyarakat dunia, termasuk kita umat Islam pun menyetujui kesepakatan itu untuk meniadakan status budak di setiap negara yang tergabung di Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi negara sedunia. Kita sepakati poin itu tidak merestui ada status budak
di status warga negaranya. Kalau dia anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, ini sementara ini begitu. Status budak itu hilang, artinya dinyatakan ilegal itu baru saja sekitar awal abad 2000. Ya, awal abad 20. Jadi tahun 1900-an itulah. Ya, mulai PBB pun bubar, kadang gabung, kadang bubar. Nah, itu baru agak stabil setelah kita merdeka juga. Ya, sebelum kita merdeka belum lagi ada kekompakan yang benar sedunia, itu masih kacau gitu kan. Masih ada perang dunia, seri pertama, seri kedua. Nah, jadi kesepakatan ini memang masih baru saja. Umur negara kita aja belum 100 tahun. Jadi sepanjang inilah status perbudakan itu di dunia baru dinyatakan ilegal. Tapi sebelum itu ilegal gitu, ada syariatnya. Nah, kita umat Islam ada aturannya, ada adab-adabnya, ada hak-hak budak yang harus dilindungi. Ya, hak-hak budak yang harus dilindungi itu ada. Kapan aturannya dia bisa dimerdekakan, untuk apa dia dimerdekakan, apa pahalanya memerdekakan budak yang muslim gitu. Dan saya sudah jelaskan juga bahwa seorang muslim tidak bisa berubah statusnya menjadi budak kalau dia tadinya merdeka. Muslim ya, tidak bisa, mau apapun yang terjadi dia secara syariat tidak akan berubah statusnya, kondisi apapun dia menjadi budak gitu, nggak ada aturannya. Yang memungkinkan seseorang dijadikan budak itu hanya non muslim saja. Muslim nggak bisa. Jadi kalau muslim, ya kalau non muslim bisa, tapi kalau muslim nggak bisa. Itu pula syariatnya. Nah, kita lanjutkan tadabbur ayat Al-Quran ini ke ayat berikutnya 26 dan seterusnya. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana 'bikum rahima. Wa man yaf'al dhalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ayat 26 dari surat An-Nisa akan saya bacakan bagaimana tafsir dalam tafsir Jalalain, yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Yuridullah, ini setelah ayat 25 tadi menceritakan tujuan nikah, ini hukum Tuhan itulah hukum Allah itu ya. Apa yang dikehendaki oleh Allah, adanya aturan tadi itu. Untuk apa itu? Bukan buat kebaikan Tuhan. Allah enggak membutuhkan dari hambanya. Ini buat siapa? Untuk hambanya. Yuridullahu liyubayyina lakum. Allah menghendaki, Allah ingin, Allah mau menjelaskan bagi kalian. Nah, ini kita umat Nabi Muhammad ini. Apa yang mau dijelaskan itu ya syariah, aturan kehidupan. Kenapa dijelasin lagi Ustaz? Kan kita ada pikiran, kan ada akal kita. Memang segitu perlunya petunjuk Tuhan tuh. Apa gunanya kita punya akal? Allah ciptakan manusia itu sudah satu paket dengan akalnya. Seandainya enggak turun pun wahyu, apa kita enggak bisa menemui jalan ini? Ya iya. Itulah kehendak Tuhan. Karena Allah taulah kita enggak tahu jalan itu nanti. Kalau seandainya hanya diserahkan kepada pikiran nih.
Kalau pikiran ini nggak akan bisa menjangkau apa yang terjadi kehidupan setelah mati, itu nggak tahu kita. Kita nih kalau toh pangke mengandalkan pikiran nih, paling jago kita memperkirakan kejadian mungkin beberapa saat ini. Kalau lihat mendung kayaknya mau hujan nih, itu masih mending lah, karena lihat tanda-tandanya. Oh iya, bisa lah. Ya, itu pun sering meleset juga sih sebenarnya. Nggak ada juga ininya, nggak ada akuratannya juga, masih ada errornya sekian persen masih lah ya. Itu pikiran kita. Memang guna sih pikiran itu, tapi kalau untuk bicara jalan keselamatan, kehidupan, mengandalkan pikiran saja nggak cukup. Nah, makanya Allah kasih petunjuk nih, nikah kalian. Ya, Allah tahu kebutuhan kita itu kebutuhan seksual. Tahu dia, tapi caranya nggak asal colok. Ada caranya, nikah dulu. Karena kalian bukan hewan. Kalau hewan suka-suka di dia. Ada jantan, ada betina, cocok, colok, udah selesai. Dia nggak ada akad nikah. Kalian kan bukan. Kalian kan manusia, dikasih aturan nikah. Jadi ini dari awal surat An-Nisa, aturan-aturan kan sudah banyak kita bahas ya. Aturan nikah, ya kan? Ayat 2, ayat 3, mahar, ayat 4, masalah mengelola kekayaan anak yatim, ayat 5, ayat 6, masalah warisan sampai ayat 11. Siapa yang halal dinikahi, siapa yang haram dinikahi, ayat lanjutannya sampai kemarin ayat 25. Aturan semua itu, ya. Jangan berzina, itu aturan semua itu. Nah, aturan-aturan inilah yang kita jalankan sebagai pengikut agama itu. Jadi biar kita nih lah muslim nih, kalau tahu kenapa sih kita perlu ngaji Pak Ustadz? Banyak orang nggak ngaji baik-baik aja hidupnya. Ngaji ini gunanya buat apa ceritanya? Ya, kalau Bapak sempat pula mempelajari sendiri, pelajari. Tapi kan kalau nggak sempat, banyak orang aku lebih nyaman kurasa aku simak aja lah penjelasan. Karena memang itu tadi, petunjuk itu tadi harus dibacakan. Dan petunjuk itu datanya cuma dua doang, teks Al-Quran dan teks hadis. Dah, nggak ada yang lain. Jadi kita ini enggak sedang berlomba beradu canggih berfikir. Enggak, baca, simak, dengarkan apa maksud penjelasan dari teks Al-Quran itu, apa maksud penjelasan teks hadis itu. Kalau Nabi waktu itu masih ada, ya kita dengar dari Nabi Muhammad. Ajaran ini kan enggak semacam ada tiba-tiba sebuah plat prasasti tertanam di bawah tanah, ketemu terus dibaca. Enggak gitu kan syariah nih. Syariah ini ada diturunkan ke Nabi. Nabi itu orang, ya kan, hidup di tengah masyarakat, ngomong dia, dijelaskannya. Kalimatnya itu bahasa Arab pula, ayat Al-Quran nih. Ini jalan syariat itu. Syariat itu artinya peraturan. Nah itu, simaklah. Nah inilah jalan tuh. Halal katanya halal, turutin aja. Katanya nggak boleh, ya udah nggak boleh. Nah godaan manusia itu pikirannya lah. Pikiran itu biasa begini. Kenapa nggak boleh? Kenapa harus? Gitu tuh. Godaan pikiran itu. Kadang kita bilang itu setan. Kadang kita juga sih, pikiran kita aja. Kenapa nggak boleh? Kenapa harus begitu? Nah itu. Kerjaan pikiran itu kayak gitu. Kalau syariah ini kan, ini laksanakan, ini hindari, gitu aja. Nah, godaan pikiran kita gitu. Kenapa begitu ya? Emang kalau kau nggak dapat jawaban kenapanya, kau nggak mau menjalani peraturan itu, kan nggak gitu beragama nih. Ya ajaran nih. Ini semua ayat-ayat yang sudah dibacakan sebelumnya hingga ayat 25 dijelasin. Allah mau menjelaskan kepada kalian, liyubayyina lakum wa yahdiyakum, menunjukkan kepada kalian sunanal ladzina min qablikum. Sunnah, ya sunnah itu ya jalan kehidupan. Sunnah itu sunnah Rasul, berarti jalan kehidupan Rasul. Ini Allah menjelaskan sunanal ladzina min qablikum wa yatubu alaikum. Ada situ dijelaskan syariat, apa yang terbaik buat kalian. Jadi Allah udah sayang sama kita nih.
Enggak dibiarkannya kita, kalian tahu, cari tahu sendirilah. Aku ngumpet aja di sini, aku umpetin di yang mana kebenaran itu. Silahkan kalian cari. Enggak kayak gitu cara Tuhan berinteraksi dengan kita. Ini kebenaran, jalankan. Coba saya nanya, hei manusia sekalian, ada sebuah kebenaran, carilah. Kan enggak kayak gitu. Dikasihnya ini kebenaran, ini jalan kehidupan, jalanilah. Begitunya. Jadi enggak seakan-akan kebenaran itu sebuah yang tersembunyi, lalu kita berlomba-lomba untuk menelusurinya. Di mana kebenaran itu? Di mana kebenaran itu ya? Aku udah dapat katanya. Entah tahu itu benar atau enggak, kita juga enggak tahu. Enggak kayak gitu cara beragama nih. Agama ini diturunkan, dibacakan, diajarkan. Ini loh jalan itu. Ya udah, tugas kita tinggal sami'na wa ata'na. Inilah ajaran itu. Inilah kita hidup. Begitulah muslim itu. Jadi muslim itu harus ada di pikiran kita setiap muslim. Jadi muslim itu ada kepatuhan kepada teks. Teksnya apa? Ayat Al-Quran dan sunnah yang sahih. Dah, itu aja. Terus pikiran gunanya buat apa, Ustaz? Ya, pikiran ini untuk membantu kita memahami teks. Itu ya, bukan untuk membantah teks. Lain cerita pikiran itu kerjaan syaitan itu. Itu pikiran cerdas kita ini untuk membantu kita memahami teks, memahami kita supaya bagaimana biar mudah menjalankan kewajibannya. Pakailah pikiran yang sehat di situ. Bukan untuk berdebat dengan Tuhan. Lalu kita tanya, apa maksud Tuhan ini? Kenapa Tuhan memerintahkan begini? Kenapa Tuhan melarang ini? Memang kalau seandainya kau enggak dapat jawabannya, terus kau enggak mau patuh gitu? Enggak kayak gitu. Kita patuh aja, sami'na wa ata'na. Ini hakikat. Jadi syariah ini Allah ajarkan begitu, dibacakan malah diajarkan supaya instan. Buat kita kamu enggak perlu berpikir keras lagi. Tinggal kau dengar, kau simak, kau amalkan. Jadi kepatuhan kita ini kepada teks Al-Quran, Sunnah. Bukan kepatuhan kepada ustaz, bukan kepatuhan kepada kiai, bukan kepatuhan kepada syekh. Enggak. Kiai, syekh, ustaz itu semua mubalik doang. Mubalik itu hanya menyampaikan. Ya, menyampaikan. Aku enggak mau beragama nih ustaz, kenapa? Ustaznya aja juga kurang ajar. Enggak pantut dicontoh katanya. Loh, kau kan bukan mengikuti ustaz. Kalau ustaz tuh kurang ajar di matamu, ya bukan itu yang kau ikuti. Kau ikuti teksnya. Kalau dibacakannya Al-Quran, yang benar itu kan Al-Quran. Masalah ustaznya, namanya ustaznya juga kadang ada kelemahannya. Gitu kan. Mungkin kau lebih baik dari ustaz itu, apa pula yang menghalanginya? Bisa aja. Tapi kepatuhan kita ni kepada dua teks tadi tu. Jadi tugas ustaz ni, kiai ini, syekh ini, kalau kau enggak menarik kau rasa dia, abaikan aja. Tapi teks yang diucapkannya kan Al-Qurannya, kau amalkan aja. Kau lumayan terbantulah dia menyampaikan. Kecuali kau bisa mungkin mengakses sendiri, akses sendiri. Teksnya bahasa Arab. Bisa sih, banyak yang bisa. Tapi kalau enggak mampu ya dengarin aja, simak, amalkan. Inilah berajaran itu, gitu ya. Jadi kalau ada kita melihat ada pemuka agama enggak ideal kita di mata kita, enggak serek hati kita, ya itu dia bukan perintah dia yang mau kita jalankan. Dia hanya menyampaikan teks saja. Jadi kita disampaikan kepada kita teks itu, sampai kepada kita Al-Quran sudah, sampai kepada kita teks hadisnya sudah. Ya, sambut dengan pernyataan sami'na wa ta'na. Apa arti sami'na wa ta'na itu? Aku dengar, aku jalankan. Nah itulah. Nih, tapi kadang aku enggak mampu, Ustaz. Salah juga, taubat. Allah suruh juga kalau salah taubat. Disuruh juga wa yatubu alaikum. Dia mau mengampuni kalian. Yang memberikan aturan nih, dia kasih aturan. Ternyata
yang diharapkan menjalankan aturan tidak benar menjalankan aturan, ditunggunya juga, kau minta maaf aja, aku ampuni, dia kasih wa yatubu alaikum wallahu alimun halim, wallahu alimun hakim. Jadi diajarkan kepada kita aja. Nah, ajaran ini menurut ayat yang kita baca nih, teks ayat yang kita baca nih, ajaran ini ternyata bukan barang baru. Yang diajarkan itu sunanal ladina min qablikum, ajaran sebelum kalian pun juga sudah kayak gini. Syariat menikah itu sudah diajarkan sebelum umat Nabi Muhammad. Kalian itu bukan orang baru. 3000 tahun sebelum kalian sudah ada umat manusia dari golongan lain, mereka sampai kepada mereka ajaran yang sama, disampaikan lewat nabi yang diutus kepada mereka. Ada dari Nabi Ibrahim, beranak Nabi Ishak dan Nabi Ismail, nanti beranak ke Nabi Yakub pula dari Nabi Ishak. Ada Nabi Musa nanti dari keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub. Ada Nabi Dawud, ada Nabi Isa, ada, itu semua utusan umat-umat sebelum kalian. Mereka sudah menjalankan syariah ini. Sunanal ladina min qablikum. Nah, kemudian ayat 27, wallahu, diulang lagi kalimatnya saking pentingnya nih. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah ingin mengampuni kalian. Allah menunggu kalian minta maaf supaya Allah ampuni kalian. Artinya ini aturan, jalankan. Oke, kamu ada kelemahan mungkin, agak bandel dulu, agak nakal-nakal, oke. Khilaf kau ya. Tapi kau sadar nih, kau sadar sebagai hambaku, aduh ya Tuhan, aku ini jelek betul. Oke, minta maaf aja sebelum kau mati aja. Sebelum kau mati minta maaf. Allah ampuni itu. Itu yang Allah kehendaki dari hambanya. Allah juga udah tahu nggak ada juga hambaku ini yang zero dosa, nggak ada, taunya Allah itu. Makanya dikasih oleh Allah pintu keluar taubat itu, karena tahulah Allah kemampuan kita. Dikasih aturan, pasti ada hambaku yang melarang pasti. Cuma tunggu, diharapkan nih oleh Allah nih dari hamba, kau minta ampun aja. Tahu diri dia, aku salah Tuhan. Aku tahu itu ajaran yang disuruh, aku tahu itu perintah, aku tahu itu dilarang, tapi aku lemah, minta maaf aku. Allah tunggu itu. Nah, itu yang Allah kehendaki dari hambanya. Ada yang lain yang menghendaki lain. Wa yuridul ladina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Kalau orang lain, orang yang mengikuti syahwat, siapa yang disindir sebagai mengikuti syahwat? Yang mengikuti syahwat itu yang keluar dari mengikuti sunnah Rasul, yang keluar mengikuti aturan Tuhan ya. Aturan Tuhan tadi kan dikasih ada 2 teks, ada wahyu Al-Quran, ada yang kedua sunnah, sabda Rasulnya. Itu yang diingin dipatuhi. Ada tuh pihak-pihak yang gak usah itu ikuti aja pikiranmu. Ini mengikuti syahwat tuh begitu. Makanya kadang pikiran ini condongnya kemana sebenarnya? Kalau seandainya manusia itu dituruti pikirannya, nggak perlu ada ajaran, nggak perlu ada wahyu. Tapi permasalahannya apa bisa pikiran ini sampai kepada keselamatan? Nggak ada jaminannya. Itu yang makanya kita umat Islam nih, biar tahu juga bapak-bapak sekalian. Jadi masalah ajaran ini bukan masalah adu intelek. Kita menjalankan agama. Contoh nih ya, bentuk kepatuhan kepada teks nih. Aku ulang-ulang ini supaya kita paham. Kepatuhan kita menjalankan agama ini ke teks doang. Apa kata teks kita jalankan. Contoh ya, sebelum kita sholat kita disuruh wudu. Wudu itu komponen yang dibasuh itu muka, tangan sampai siku, usap kepala, basuh kaki. Itu kepatuhan kepada teks, Pak. Bapak nggak bisa mengapa-ngapain selagi kita muslim, ya itulah kita lakukan. Sekarang bayangkan kalau seandainya ajaran itu kita serahkan kepada gimana baiknya. Mungkin pikiran kita bagusan ketek kali dibasuh, kan itu yang menyebabkan bau, selangkangan, di situ tempat bakteri gitu kan. Ngapain juga masuk? Yang kotor yang menyebabkan bau itu kan ketek, selangkangan dia. Tapi kan yang disuruh bukan itu. Kenapa? Ya memang ajarannya begitu ya. Ajaran itu suruh basuh muka, ya basuh muka.
Enggak perlu kita juga, apa pentingnya kan aku bersih, aku baru mandi, ngapain juga bersih? Udah dipakai ini lagi. Sudah pakai serum lagi. Nah, ngapain lagi nih? Tuh. Tapi ajaran itu memang bukan adu intelek, enggak, adu patuh aja. Katanya basuh muka, ya basuh muka, sudah. Sama kayak kita misalnya menghadap Ka'bah. Emang Tuhan di sana? Enggak. Kalau enggak di sana ngapain juga kita harus ke sana? Ya karena teksnya menyuruh ke sana. Kita enggak bisa mengenai. Ya teksnya apa? Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Teksnya begitu, syatral masjidil haram. Ya sudah, kita jalani. Dan kita tahu Tuhan enggak di sana. Tapi karena disuruh ke sana menghadap, ya udah. Itulah beragama. Coba seandainya kita atas pikiran aja. Ya, sama kayak orang Kristen kita, bangun gereja terserah, pokoknya pintunya ke hadapan jalan, ya sudah. Tidak gereja. Gereja mana ada kiblatnya? Dibangun dia di jalan, pokoknya bagi mengikuti jalan aja udah. Ya nggak ada pikiran mereka, nggak ada teksnya mungkin mereka dapat. Kita ajaran kita tuh begitu. Katanya teksnya begitu, ya sudah kita jalanin. Urusan najis, tahu najis kan? Najis itu kan kalau kena baju, kena tempat sholat nggak sah sholat kan gitu. Dan najis itu apa saja? Muntah kita itu najis kan, muntah. Terus apa? Yang keluar dari dua kemaluan kita najis, yang keluar dari tubuh kita berupa darah atau nanah najis. Oke. Karena teksnya, ada teksnya itu. Kalau kita belajar fikih, oh ini teksnya, karena ada teksnya itu najis. Nah, sekarang aku tanya. Air liur najis enggak? Enggak. Ingus jorok loh. Dahak jorok. Najis enggak? Enggak. Ya sudah. Terus ya itu cerita najis tuh kayak gitu, teksnya begitu. Bukan berarti kalau kayak itu nggak apa-apa, kita serak-serak aja dahaknya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kalau seandainya ada di situ, nggak batal sholat orang gitu. Jorok sih jorok. Tapi najis enggak? Kan cerita najisnya itu loh. Hukum kita itu mengikuti teks saja. Kata teksnya enggak, ya sudah. Sama kayak air mani. Mani najis enggak? Enggak. Ya sudah, teksnya bilang enggak. Tapi pipis najis. Kerannya sama. Iya. Begitu, teksnya bilang begitu. Kita kepatuhan kepada teks. Teks kita dua doang. Jangan tambah dengan teks Undang-Undang Dasar 1945. Itu enggak ikut. Al-Quran dan Sunnah doang. Dah. Dan semua ajaran ini, waktu sholat kita, fajar, subuh, tengah hari miring dikit, zuhur, sepanjang bayang-bayang benda sama panjangnya dengan benda masuk asar, tenggelam matahari maghrib, hilang cahaya bekas matahari di langit isya. Udah, itu ada teksnya, ada hadisnya. Teksnya begitu ya sudah. Terus apa lagi? Urusan masuk bulan Ramadan, tengok hilal, karena teksnya nengok hilal. Coba itu. Harus kita bikin, tungguin sebelum maghrib udah kita siap-siap nengok. Karena teksnya, kita bukan masalah kita bodoh, bukan karena masalah alah ngapain juga, kan bisa kita hitung posisi hilal sekarang sekitar derajat sekian, ngapain juga ditunggu. Nah itu cikal bakal meninggalkan teks itu kayak gitu tuh. Makanya mayoritas kaum muslimin tetap ru'yah. Kenapa? Teksnya begitu. Kepatuhan kepada teks itu. Urusan apa lagi? Urusan kurban sama juga. Teksnya ternak, kuda nggak masuk karena nggak dikategorikan. Teksnya nggak masuk. Walaupun rusa di Istana Bogor itu diternak, bisa nggak? Nggak bisa juga karena dia nggak masuk menurut teksnya. Ayam bisa nggak? Nggak masuk. Teksnya bilang nggak masuk. Padahal perhatiannya bagus, dimudahkannya dapat, harganya terjangkau. Tapi enggak itu masalahnya, kepatuhan kepada teksnya. 4
ternak aja, unta, sapi atau kerbau, domba dan kambing. Tok, selesai. Dipotong di tanggal 10 Zulhijjah sesudah sholat Idul Adha. Ada sahabat Rasul dipotongnya sebelum sholat. Nabi tahu, udah kau potong, sudah. Itu enggak kurban namanya. Kata Rasulullah, coba teksnya. Jadi enggak urusan masalah, oh ini udah masuk tanggalnya, ternyata sesudah sholat Idul Adha. Teksnya begitu. Di mana ibadahnya? Menyembelihnya itulah ibadahnya. Bukan bagi-bagi dagingnya, bukan. Menyembelihnya itulah ibadahnya itu, nyembelih. Ya Allah, terimalah kurban dari Zanu. Selesai ibadahnya. Sudah segitu aja. Terus bagi dagingnya, ya memang untuk kita dagingnya, bukan buat Tuhan kan. Tuhan enggak perlu buat dia daging dan darahnya. Jadi jangan nanti ada pikiran nih, seandainya ajaran ini murni pikiran. Ini kan maqasidus syariahnya ini tujuan berkurban ini kan mendistribusikan daging. Ya, gini aja lah. Pas tanggal 10 Zulhijjah sebelum itu kita impor daging aja. Lebih murah, tinggal terima jadi. Terus kita bagi-bagi, kan tujuannya sama. Itu model-model pikir gitu, itu berarti dia enggak mematuhi itu. Itu yang dia patuhi itu pikirannya. Nah, kalau beragama ini enggak kayak gitu, patuhi teksnya. Gitu. Walaupun jatuhnya lebih mahal, pasti jatuhnya lebih mahal deh. Ya kan? Coba seekor sapi berat 500 kilo, paling dapat dagingnya berapa kilo? Coba konversi setara uang, Bapak bayar 7 kali berapa? Ada 5 juta mungkin. 5 juta atau 4 juta, 4 kali 7 atau 5 kali 7, 35 juta. Coba beli daging 35 juta daging beku, mana lebih banyak ketimbang? Pasti lebih banyak daging bekunya. Kalau seandainya ajaran ini pikiran aja, murni pikiran, mungkin udah diubah orang dari dulu ajaran nih. Tapi untungnya umat Muhammad itu ketat menjalani ajaran nih. Sementara umat lain buyar ajaran tuh, bisa hilang ajaran tuh. Karena apa? Mereka pikirkan suka-suka. Kita enggak, alhamdulillah selalu ada pengaman kita. Ini sekarang nih lagi ribut nih Panji Gumilang nih. Bagus respon umat ini, enggak benar kayak gitu, langsung ribut dia. Kenapa? Kau merusak ajaran, ngapain pula khotib perempuan? Sini dia, aku akan tetap mewacanakannya, kata dia pula. Semangat pula dia. Allah, kasihan betul bapak nih. Udahlah, dia lupa dia esensi ajaran itu adalah kepatuhan. Gitu kan? Lan yuflihal qaumun ya ummuhum imra'atun. Ada teksnya masalahnya. Tak akan beruntung kaum yang diimami oleh perempuan. Teks itu tuh yang kita hindari dari dulu. Udah 1000 tahun umur umat nih, kita hindari teks itu. Makanya bukan karena kita bilang perempuan bodoh semua, enggak, banyak perempuan yang pintar. Tapi gara-gara teksnya begitu. Gitu. Coba nanti ya, mana tahulah, tiba-tiba nanti salah seorang calon presiden lagi naik nih, kan belum nemu siapa wakilnya masing-masing nih. Tiba-tiba nanti ada salah satu calon presiden ini memilih calon presiden dia perempuan, pasti ribut itu. Tengoklah, pasti keluar hadis yang ku bilang tadi. Wakil presiden kan setara dengan presiden. Artinya kenapa gunanya wakil itu? Kan kalau presidennya mati kan dia jadi presidennya. Berarti sama hukumnya harusnya ke dia. Ya gitu. Lalu ada yang bertanya, Ustaz, istri saya itu kebetulan ditunjuk jadi ketua ini di bagian ini di perusahaan itu gimana? Kalau urusan itu enggak kena pasal tuh kata ulama, memang itu untuk kepala negara dan hakim. Kalau jadi hakim enggak pernah dalam sejarah peradilan umat Islam itu hakim perempuan, dan kepala negara perempuan enggak. Khalifah itulah misalnya imamnya kaum muslimin, Amirul Mukminin, itu enggak ada. Karena teks itu bukan karena kita bego, bukan karena kita anti emansipasi wanita, bukan. Jangan, enggak itu masalahnya. Karena kita ada yang dipatuhi, dan yang dipatuhi itu bukan pikiran semata, tapi teks dari Tuhan. Teksnya ada, jelas disampaikan.
Ini teksnya bukan barang temuan dalam tanah, enggak ada, udah sekian ribu tahun, enggak pernah terputus sejarah kita umat nih sampai sekarang. Al-Quran. Nah, jadi kalau ada kegiatan mengaji itu tujuannya itu membacakan teks ini aja terus, supaya menjadi bagian kehidupan mereka lah teks ini. Ayat Al-Quran gitu kan, tafsir gitu, hadis, itu tujuannya. Diulang-ulang terus. Jadi memang itu statement orang beriman kan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Memang itu statement orang beriman itu. Rasul dan orang beriman itu menerima seutuhnya ayat yang diwahyukan kepada utusan Allah itu. Itulah. Dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Dan masih banyak lagi ya perkara-perkara kita dalam hal yang sering kadang mau diotak-atik orang gitu kan, mau ditinggalkannya teks itu. Dan untungnya umat ini selalu megang itu. Kalau ada hadis, pegang teks ini, kalau perlu kau gigit dengan gerahammu, segitunya. Kalau perlu kau gigit. Perubahan zaman, perubahan peradaban, perubahan media, perubahan macam haji contohnya, haji. Mikot itu. Mikot, tahu mikot ya? Yang sudah umrah tahu mikot. Mikot itu kan ada teksnya. Karena Nabi bilang titik teksnya, mikotnya di sini, di sini, di sini, di sini. Ditunjuknya 4 lokasi. Udah, kita nggak bisa mengimprovisasi. Bahkan bisa enggak Ustadz kita mikot di Jeddah lewat mikot, sehingga udah pakai ihram dari bandara Soekarno Hatta aja, saking menjalani teks itu. Segitunya kita. Jadi ajaran ini negaskan terus. Siapa yang ingin membelokkannya? Alladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Orang-orang yang menuruti seleranya, dia pengennya kalian itu enggak fokus ke teks itu, tapi melenceng dari teks itu. Itu pengennya mereka. Allah pengennya kalian enggak konsistenlah pada teks itu. Ingat kisah Nabi Ibrahim. Itu kan teks juga. Dalam mimpinya sampaikan wahyu kepadanya, kau harus menyembelih putramu sebagai persembahan kepada Tuhan. Teksnya menyembelih loh. Coba seandainya Nabi Ibrahim itu yang intelek, cerdas, berpikir, dia pasti berpikir begini, Tuhan kan Maha Pengasih, ini anak ini segitu aku rindukannya sekian puluh tahun dan dapat. Enggak mungkinlah Tuhan menghendaki pembunuhan anak itu kontraproduktif dengan sifat kasih sayang Tuhan. Enggak mungkin. Katanya itu. Kalau seandainya Allah kan mengharamkan membunuh, kenapa pula disuruhnya? Ini kontraproduktif. Ini enggak masuk akal. Seandainya Nabi Ibrahim itu kayak gitu, enggak mau dia itu. Tapi ternyata Nabi Ibrahim itu teksnya begitu. Iya. Bilang sama nak, teksnya begini nak. Ya kalau kata teksnya begitu ya sudah lakukan aja, lakukan. Serius dia, ini bukan drama kan? Itu kan bukan drama. Dia melakukannya dengan serius. Nah, cuma kadang manusia itu itulah. Ketika dia lihat mau menjalani kepatuhan gitu, hebat sekali datanya, berat sekali. Lalu dia tidak mematuhinya. Padahal kalau dipatuhinya Allah kasih hadiah yang besar. Untungnya Nabi Ibrahim melaksanakannya, dikasih hadiah yang besar. Wa fadainahu bidzibhin azim. Tapi dia tercatat sebagai hamba yang patuh. Gitu. Sama kita ini juga. Nah, sebaliknya, atuk kita, nenek moyang kita Nabi Adam tuh, ada teks deh. Silakan nikmati Adam, surga ini semua. Kecuali satu barang ini. Pohon ini jangan kau dekati. Teksnya la taqrabah hadhihi syajarah. Pokoknya jangan dekati aja. Udah, enggak ada dikasih alasan. Memang enggak dikasih. Karena ini enggak ada, pokoknya jangan dekati pohon ini. La taqrabah hadhihi. Teksnya begitu. Aturan itu, aturan.
Nabi Adam ada syahwat gitu. Mungkin iblis juga ikut berperan. Nah, surga ini kan diperuntukkan untuk manusia. Dan segala apa yang di dalamnya. Apa pula maksud larangan yang satu nih? Iblis masuk. Lah, kau nggak tahu rahasianya. Aku tahu katanya. Apa rahasianya? Itu justru passwordnya. Itu passwordnya itu ini pohon keabadian dan yang serius nih. Dia pun inginkan selamanya di dalam. Memang itu tujuan Tuhan kan, untuk selamanya manusia di situ. Jadi ini kuncinya. Iya, itu kuncinya. Jadi kalau aku dekat itu justru malah abadi. Oh iya. Coba tuh. Teksnya udah jelas, jangan dekati pohon itu. Karena tergoda selera, didekatinya pohon itu. Kena pasal kan dia? Dihukum dia. Masih kemungkinan balik lagi, masih ada peraturannya. Wa may yuti'illaha war rasul. Nah, di surat Al-Qur'an disebut begitu. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Fa imma ya'tiyannakum min hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Aturannya tetap patuhi teksnya dulu. Kau baliklah dulu. Di bumi lah kau dulu. Jalanilah kehidupan di sana. Aku kasih ujian lagi, teks lagi. Kau patuhi teks ini, balik ke sana lagi. Kalau kau patuhi teks ini, maka nanti bersama para nabi, para syuhada wasolin, wa hasuna ulaika rafiqa. Kepatuhan. Inilah jalan petunjuk para nabi sebelum. Ini tujuan kita nih. Oh Ustaz, berat kali teksnya nih. Berat kali tagihan Tuhan nih. Allah berfirman di ayat 28. Yuridullahu ayyukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin meringankan bagi kalian dan dijadikan manusia itu lemah. Allah membuat syariat yang terakhir ini ringan. Aturan toharohnya lebih ringan, aturan solatnya lebih ringan. Tahu kan kisah Isra Mi'raj? Ya kan? Nabi Musa yang sudah berpengalaman 2000 tahun ajaran umat menjalankan syariat dia, masih dia bilang dari 50 sudah diringankan. Hanya Nabi Muhammad bilang aku dah malu sudah. Ya udah 5 itulah diringankan. Termasuk urusan nikah juga diringankan. Nah, syariat kita nih dihubungkan ke ayat ini, ayat 28 ini. Kalau nanti bikin, kalau seandainya di pondok, di pesantren, kasih catatan, linkkan ayat 28 ini ke ayat 25. Karena ayat ini menyindir masalah syariat Allah yang membolehkan menikah dengan budak. Sebenarnya syariat sebelumnya enggak ada dibolehkan menikah dengan budak itu. Umat Nabi Muhammad dibolehkan. Allah ringankan tagihan karena Allah tahu kalian lemah. Lemahnya di sini ceritanya di syah, di apa nih? Di tafsir ini, khuliqal insanu dha'ifa, la yasbiru 'anin nisa wasyahawat. Ya, pada umumnya kalian itu enggak kuat menahan syahwat di hadapan perempuan. Jadi ya udah, kalau memang kau mampunya bisa menikah dengan budak doang, ya sudah dibolehkan. Yang penting nikah. Syariat sebelumnya nggak boleh. Oh maharnya, tagihan mahar dulu, mahar karena mahar ini dikembalikan ke uruf. Tagihan masyarakatnya bagaimana? Udah Nabi bilang sebaik-baik mahar yang paling ringan. Dah, kayak gitu. Ya udah. Seperangkat alat sholat, jadilah nikah, tapi nikah nggak berzina gitu. Nah, ini syariat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ayat 28. Nah, insyaallah kita lanjutkan lagi insyaallah bulan depan. Menunjukkan ayat ini penting nih, ayat tentang masalah cari nafkah nih. Ayat 29 insyaallah. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.